Yang saya bingung lagi dengan mereka, mereka meyakini ayat Al-Quran yang berbunyi, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lalu untuk apa mengurusi orang lain dengan agamanya? Saya hanya meyakini apa yang saya yakini, tapi saya tidak perlu menyakiti apa yang orang lain yakini. Dan semakin lama saya semakin mengerti, kalau tidak ada satupun perintah dalam agama saya yang melarang untuk mengucapkan kalimat yang membahagiakan, termasuk ucapan selamat Natal kepada saudara-saudara saya yang merayakan. Saya akan pahamkan, toleransi itu harus tahu dalam Islam. Apa makna toleransi? Sebenarnya dalam Islam tidak mengenal toleransi, yang ada adalah kewajiban. Kalimat toleransi itu begini sebenarnya. Anda sebenarnya nggak boleh masuk ke sini karena Anda bukan pegawai di sini. Ya, karena satu hal jadi boleh. Enak nggak? Nggak enak, itu toleransi. Sebetulnya Anda nggak boleh masuk ini karena satu hal Anda jadi boleh. Tapi dalam Islam nggak toleransi. Adanya kewajiban. Misalnya, tetangga sakit, kita wajib ngasih. Bukan dalam irama irod, toleransi. Wajib ngasih. Tetangga Nasrani yang sakit, wajib kita ngasih makan. Sekarang kita pakai istilah toleransi. Boleh, karena sudah berlaku di Indonesia. Toleransi itu bagaimana? Toleransi itu jangan paksa orang lain untuk mengikuti kamu. Itulah toleransi. Kita harus paham makna toleransi. Maka di saat salah makna toleransi, dipikir yang tidak mengucapkan nanti tidak ngerti toleransi. Jadi masalah di sini pemahaman toleransi. Makanya rancuh semuanya. Alhamdulillah kita selama ini tidak pernah berpikir tentang tetangga kita yang nggak ikut hari raya Idul Fitri. Kan nyantai kita. Kalaupun seandainya karyawan kita Nasrani, nggak perlu dia mengucapkan selamat hari raya. Nggak ngucapin pun tidak ada masalah kok. Dan kita juga punya kawan biasa. Kenapa kok dibalik orang Islam tidak mengucapkan selamat Natal, dipikir kamu tidak ngerti toleransi? Ada apa dengan ini semuanya? Jangan salah memahami makna toleransi. Apa sih arti mengucapkan selamat Natal? Selamat Natal adalah selamat atas kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan menurut dia. Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan, kalau seandainya ada orang Nasrani, dia punya fatwa bahwasanya haram bagi kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Maulid Nabi SAW, kita hargai, memang itu bukan nabimu kok. Anda sah saja wahai orang Nasrani. Mestinya juga dibalik. Di saat ada seorang muslim berfatwa bahwasanya haram mengucapkan selamat Natal, ya jangan pusing. Memang Nabi Isa bukan Tuhan saya kok. Tapi yang jadi masalah adalah semua campur aduk. Guyonannya adalah besok ke gereja bareng-bareng, besok ke masjid bareng-bareng. Nggak karu-karuan. Jadi kalau itu masalah keimanan, jadi juga fatwa ini sederhana. Bagi orang yang mengatakan haram tidak akan dipermasalahkan oleh orang Nasrani kok. Yang mempermasalahkan bukan orang Nasrani, orang Islam yang ngaco malahan. Orang Nasrani no problem. Saya punya kawan Nasrani, saya punya sahabat Nasrani, tidak pernah mempermasalahkan di saat saya tidak mengucapkan Natal kok. Justru yang mempermasalahkan adalah kalangan ustadz-ustadz yang lagi ngantuk. Lihat. Kenapa dipermasalahkan? Tidak boleh dipermasalahkan kalau ada orang mengatakan haram karena memang saya tidak punya keyakinan. Sederhana sebetulnya. Justru yang harus kita pahamkan makna toleransi, jangan dipaksa kaum minoritas Nasrani mengikuti aturan-aturanmu, yakni acara kebesaran, acara hari rayamu. Hei orang Islam, jangan engkau paksa orang minoritas untuk mengikuti acara-acara besarmu, syiarmu. Begitu sebaliknya, apalagi hei kaum minoritas. Yang mayoritas saja nggak boleh maksa yang minoritas kok. Kamu mayoritas memaksa yang mayoritas. Sebutnya sederhana. Yang jadi masalah adalah di saat ada orang mencoba memancing di air keruh itu, pengen rancuh semuanya. Fatwa itu sudah dari dulu dan tidak ada masalah. Lalu buat apa saya beragama kalau kerjaan saya hanya menyakiti hati seseorang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga luar Indonesia. Kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik, semakin gila semakin asoy, semakin gila semakin geboy, semakin gila semakin ohoy, semakin gila semakin mantap. Yang dengar Gus A ini hanyalah orang-orang yang gila. Gila akan kreasi, kreatif, inovatif, cinta Indonesia, cinta NKRI, cinta kebenaran, cinta keadilan, yang berani berdiri di atas kaki sendiri. Orang-orang yang cerdas otaknya, cerdas alaknya, dan cerdas mentalnya. Mudah-mudahan perjuangan kita selama ini dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sebuah kebaikan yang bisa membuat Tuhan kita tersenyum. Dan ketika kita matinya pun menjadi orang-orang yang mati dalam keadaan bahagia, tersenyum, dan penuh senyuman dari Tuhan Yang Maha Esa. Juga mudah-mudahan rezeki kita lancar, sehat selalu, panjang umur, dan dihindarkan dari segala musibah.
Dan yang terpenting adalah mudah-mudahan COVID segera hengkang di bumi Indonesia. Agar kita semua bisa bekerja, bisa dapat duit, bisa piknik, bisa rekreasi, bisa jalan-jalan keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Gimana mas bro? Mbak bro? Akang-akang, neng-neng bro? Sudah lihat video barusan? Buya Yahya sedang mengkebiri Denny Siregar. Permasalahan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Yang berujung bahwa mengucapkan selamat Natal tersebut adalah merupakan sesuatu yang diharamkan. Tidak boleh diucapkan oleh seorang yang mengaku muslim. Karena katanya itu sama saja dengan kita syirik. Ngakui bahwa Nabi Isa ini adalah Tuhan. Saya kira Buya Yahya ini kayak Ustadz Abdul Somad lagi. NU-nya NU-nya ngeyeng. NU-nya NU Sontoloyo. NU-nya NU Sableng. NU-nya NU yang tidak memiliki bendera NU. Padahal NU itu sudah jelas. NU Santara. Menjadikan segala sesuatu ini logis, atau dalam bahasa yang keren itu ketuhanan berkebudayaan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu NU asli dengan NU palsu, NU yang palsu itu berketuhanan yang berkhilafah. Kalau NU asli itu berketuhanan yang berkebudayaan. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ulama-ulama kadun ini memang sukanya itu mencari lawan di bawah ilmunya. Dengan begitu mereka bisa bahagia, dengan begitu mereka bisa mencabik-cabik musuh mereka, dengan tanpa bisa musuh mereka melakukan serangan balik. Dari dulu hingga sekarang gak ada satupun ulama kadun yang berani bahas ceramah-ceramah Gus A. Ya Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Dari dulu nggak ada satupun ulama-ulama kadrun yang berani bahas ceramah Gus A. Kenapa? Karena Gus A ini ilmunya nggak cetek bro. Ketika disentil, maka Gus A akan membalas dengan ribuan sentilan. Ketika dipukul, maka Gus A akan membalas dengan ribuan pukulan. Ketika dibacok, maka Gus A akan membalas dengan ribuan bacokan. Jadi kalau bahas masalah Gus A, mereka bisa hancur lebur, Gus A bisa tenar, Gus A bisa masuk TV, Gus A bisa masuk istana. Kalau sudah begitu bahaya. Karena cuma Gus A yang bisa mengacak-acak semua rencana mereka dari A sampai Z. Makanya sekarang Menteri Menkominfo yang dari Nasdem
berkolaborasi dengan YouTube mengakali bagaimana supaya ceramah Gus A ini nggak viral. Pendapatannya berkurang, yang nontonnya terus merosot. Padahal kalau dibanding-banding, Gus A dengan Ustadz Somad lebih keren Gus A. Dengan Uah lebih keren Gus A. Dengan Buya Yahya lebih keren Gus A. Gus A ini street fighter, bro. Kan gue udah bilang, lo edan, gue lebih edan. Lo sinting, gue lebih sinting. Lu halus, gue lebih halus. Namanya pejuang. Mujahidin intelektual, sudah siap segala sesuatunya. Is okay, nggak masalah. Lo jual, gue borong. Mau debat, silakan, siapkan tempatnya. Asal siap malu dan dipermalukan oleh Gus A. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kita masuk kepada materi. Buya Yahya pada video tersebut menyerang Denny Siregar karena Denny Siregar ini seorang yang tidak paham agama tetapi berani membahas lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Atau dalam bahasa yang lain dikatakan oleh Denny Siregar itu toleransi. Dalam lebih simpel lagi, Denny Siregar ini sedang membahas masalah mengucapkan selamat Natal. Oleh Buya Yahya dibantah bahwa di Islam itu tidak ada toleransi, tapi ada juga menjalankan kewajiban. Jadi mengucapkan selamat Natal bukan merupakan kewajiban, tetapi merupakan sesuatu yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan, karena sama saja dengan syirik mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan. Secara simpel ini untuk orang-orang awam langsung tercuci otaknya, bro. Kenapa? Karena mereka tidak punya dasar pemikiran, tidak punya dasar pijakan, tidak punya dasar renungan, makanya langsung masuk. Si A, berarti benar mengucapkan selamat Natal itu haram. Oh, berarti benar toleransi itu haram. Oh, berarti benar mengucapkan selamat ulang tahun itu haram. Oh, berarti benar nyanyi lagu balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Oh, haram. Lalu menyanyikan tiup lilinnya juga haram. Ini kata Somad. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oh, itu katanya kebudayaan Nasrani, tidak boleh dicontoh, haram. Ini saya kadang-kadang ketawa-ketawa saja melihat ulama-ulama yang recehan kayak gini. Mereka ini cuma cari sensasi aja sebenarnya. Cuma cari viral aja. Cuma cari duit aja. Tidak pernah mau mencari kebenaran dalam sebuah masalah yang rumit. Asal jeplak aja, asal viral saja.
Makanya ditantang sama Gus A pada ngacir kabeh. Nggak mau mereka menerima kebenaran. Bahkan kelakuan mereka ini lebih brengsek, lebih busuk daripada Fir'aun. Fir'aun itu masih mau mendengarkan apa yang dikatakan Musa. Tetapi ulama-ulama Qarun tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Gus A. Jadi mereka itu lebih Fir'aun daripada Fir'aun. Ditantang debat sama Gus A live on TV, nggak ada satupun yang berani. Maunya ngancem-ngancem sia kalau mumpah panggil jeung aing kadek-kadek deui ku aing. Sia mun papanggil jeung aing dicacak-cacak deui ku aing. Sia mun papanggil jeung aing ditenggelan-tenggelan deui ku aing mah naon hesena. Itulah ulama Qarunnya brengsek membuat umatnya pun ikut brengsek. Makanya agar pengikut mereka ini sadar, salah satu cara yang harus Gus A lakukan adalah hajar pemikiran-pemikiran sesat dari ulama Qarun ini. Tidak ada cara lain, bro. Kalau dibiarkan, ini sangat berbahaya bagi Pancasila, sangat berbahaya bagi UUD 1945, sangat berbahaya bagi kebinekaan, sangat berbahaya bagi NKRI. Khilafah akan terus berkembang, akan banyak umat yang tercuci otaknya. Karena pengajian mereka tidak membahas masalah tauhid. Pengajian mereka tidak membahas masalah keimanan. Yang mereka bahas adalah bagaimana supaya umat ini benci kepada pemerintahan yang sah. Ngerti sampai sini, Bu? Ngerti sampai sini, Pak? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Lalu bagaimana kebenaran yang sesungguhnya? Mari kita buka ayat Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ini bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sudah mempermudah semuanya. Ayat Al-Quran ini bisa dibaca dengan mudah, bisa dipikirkan bisa dengan mudah, bisa ditafsirkan dengan mudah, bisa dilaksanakan dengan mudah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Apa ini artinya? Umat Islam ini mengajarkan toleransi. Masalah agama silahkan, itu urusan masing-masing. Kita saling menghormati, kita saling menjaga, kita saling melindungi. Hentikan semua permasalahan, perdebatan masalah ketuhanan. Karena masalah ketuhanan, masalah agama itu adalah urusan pribadi masing-masing. Lebih baik kalian ributkan masalah negara, masalah politik, agar negara ini bisa maju, bisa berkembang seperti negara lain. Masalah politik, bagaimana cara membasmi mafia-mafia proyek, para penguras duit rakyat, gubernur-gubernur yang brengsek, yang kerjanya cuma manis di kata, brengsek di kerjaan. Para koruptor, tukang suap, tukang makan duit rakyat, tukang makan riba, kenapa tidak dibahas masalah seperti itu? Kenapa harus terus-menerus membahas masalah ketuhanan? Padahal masalah ketuhanan itu adalah masalah pribadi masing-masing. Itu toleransi, saling menghormati. Mengucapkan itu adalah hanya sebuah tanda kasih sayang. Bukan berarti ketika saya mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru, selamat Nyepi, selamat Hari Raya Waisak, selamat
selamat hari-hari raya yang lain, selamat Imlek, dan sebagainya. Itu cuma sebatas kasih sayang, cuma sebatas toleransi, cuma sebatas ucapan. Tidak ada kaitannya dengan keimanan, tidak ada kaitannya dalam keagamaan. Ini cuma masalah sosial kemasyarakatan. Jadi kalau masalah sosial kemasyarakatan dikait-kaitkan dengan agama, ya ribut. Jadi orang yang membaca, ya orang yang sering pakai Twitter berarti haram dong. Orang yang pakai YouTube haram juga dong. Orang yang memakai IG haram juga dong. Twitter haram juga dong. Facebook haram juga dong. Handphone haram juga dong. Mobil haram juga dong. Pesawat terbang haram juga dong. Karena itu produk-produk kafir. Kalau kita memakai produk-produk kafir, berarti kita terbawa ikut kafir. Ini pemikiran yang goblok bin tolol dungu bin edan. Manusia purbakala yang cuma bisa membaca. Mereka tidak bisa membaca alam, membaca hati, membaca pemikiran, lisan, dan perbuatan orang-orang yang terjadi di siang dan malam. Yang mereka baca cuma ayat-ayat yang tersurat, tidak mampu membaca ayat-ayat yang tersirat. Akhirnya ceramah mereka selalu bikin ribut, bikin resah, gelisah, dan galau, juga kacau. Ilmunya masih cetek, yang membuat kita tertawa termehek-mehek, bro. Ilmunya masih dangkal, membuat penafsirannya semakin bebal. Ilmunya sangat murah, membuat terlihat penafsirannya sangat murah. Seolah Islam ini anti sebuah perubahan. Seolah Islam ini anti semua kebaruan. Padahal Islam ini agama yang modern, bro. Agama yang terakhir. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Quran ini, Islam ini diturunkan pada bulan Ramadan. Hudal linas sebagai petunjuk bagi manusia. Bayangkan, bro. Al-Quran ini bukan untuk umat Islam. Al-Quran ini bukan untuk umat Islam, kaum muslimin, tetapi untuk seluruh umat manusia. Catat baik-baik. Al-Quran ini untuk seluruh umat manusia. Artinya apapun pertanyaan yang ada di kepala manusia bisa dijawab cuma dengan Al-Quran. Tetapi ulama-ulama kayak Buya Yahya gini, borok-borok menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk manusia. Bahas lakum dinukum waliyadin saja. Sampai berdarah-darah. Sampai bikin umat gelisah, resah, kacau, galau. Ngucapin selamat Natal dianggap haram. Ngucapin Natal itu kan bukan agama. Itu sesuatu etika dalam sosial kemasyarakatan. Toleransi itu adalah sebuah tata cara etika dalam sosial kemasyarakatan. Di mana pelakunya tersebut antar umat beragama. Jadi cara bermasyarakat antar umat beragama itu disebut toleransi. Makanya kalau ngaji itu yang benar. Kalau nafsirin itu yang benar, jangan pakai ego. Kalau
celana dalam dipakai di luar, ya repot. Ente jadi Superman, jadi Batman, cangcutnya di luar, diketawain sama orang. Kalau sendal jepit dipakai di kepala, ya repot, diketawain, dicomoin orang. Kalau misalkan binatang kalian pakai baju, binatang kalian bajuin, sementara kalian tidak pakai baju, ya dicemoohin, diketawain. Itu namanya orang nggak punya otak, menempatkan sesuatu tidak sesuai dengan tempatnya dan fungsinya. Itu orang nggak punya otak. Mata cek aing, bro cek aing. Kalian itu harus beragama pakai otak, biar tidak jadi bahan tertawaan, biar tidak jadi bahan cemoohan, biar tidak terjadi bahan ledekan. Orang yang mengatakan ngucapin selamat Natal haram, itu sama saja dengan orang yang memakai cangcut di luar. Orang yang mengatakan toleransi haram, itu sama saja orang memakai sendal di kepala, dijadikan tawaan oleh orang lain, dijadikan cemoohan oleh orang lain. Karena kalian termasuk kelompok innahu kana zaluman jahula, kelompok manusia yang zalim dan bodoh dan zalim, tidak mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau mau bahas agama, ya bahas agama. Toleransi itu bukan masalah agama, tetapi masalah sosial kemasyarakatan. Sah-sah saja. FB, handphone, mobil, apalagi kereta api, apalagi makanan, ngucapin selamat ulang tahun, pernikahan, itu masa-masa sosial kemasyarakatan. Kalian bahas ke agama, ya repot urusan. Disebut sebagai agama, ya repot. Lakum dinukum waliyadin itu masa ritual agama jangan diadu domba, jangan disantukan, jangan dicampur adukan. Maksudnya, contoh, saya orang Islam punya teman orang Kristen, kita tengmen, hei bro, lo hari Jumat sekarang ikut gua, kita Jumatan bareng-bareng. Terus nanti hari Minggu gua ikut lo, masuk ke gereja beribadah bareng-bareng. Itu maksudnya. Kalau ini nggak boleh, ini lakum dinukum wali yadin. Masalah ritual keagamaan itu urusan masing-masing. Masalah ketuhanan itu urusan masing-masing. Jangan diperdebatkan lebih jauh. Entar ribet dan ribut. Kalau sudah ribut, entar perang saudara. Kalau sudah perang saudara, negara ini hancur. Makanya kepada negara mulai mengamankan ulama-ulama yang sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI, sangat berbahaya bagi Pancasila, sangat berbahaya bagi kebinekaan. Kalau pemerintah tidak sanggup membersihkan ulama-ulama yang sangat berbahaya ini, ya munculkan Gus A. Karena paham harus dilawan dengan paham baru seimbang. Oke, segitu saja. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.